Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini kita akan membaca ayat 47 sampai ayat 50 dari surah Al-Baqarah pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ayat 47. Wahai Bani Israel, ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah kukaruniakan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah pernah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa. 48. Dan takutlah kamu akan hari yang tidak akan dapat melepaskan satu diri sesuatu apapun dari diri yang lain, dan tidak akan diterima daripadanya permohonan, dan tidak diambil daripadanya penebusan, dan tidak mereka akan ditolong. 49. Dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu daripada kaum Fir'aun yang telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Mereka sembelih anak-anak laki-laki kamu, dan mereka hidupi perempuan-perempuan kamu, dan pada demikian itu adalah bencana yang besar daripada Tuhan kamu. 50. Dan ingatlah tatkala kami belahkan lautan untuk kamu, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun padahal kamu melihat sendiri. Wahai Bani Israel, pangkal ayat 47. Mereka dipanggil lagi dengan nama yang terhormat itu, dengan menyebut nama nenek moyang mereka yang mulia itu. Nama kehormatannya dianugerahkan Tuhan kepada Ya'qub alaihissalam, Amir pahlawan Allah. Moga-moga mereka sadar kembali. Memang Tuhan mengajarkan kepada Rasulnya agar memanggil orang dengan nama yang dia senangi. Apatah lagi dengan memanggil mereka dengan nama itu, tercakuplah mereka jadi satu semua. Tidak ada lagi bagi kabilah ini dan kabilah itu yang terasa tersisih. Ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah aku karuniakan kepadamu, dan sesungguhnya aku
telah pernah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa. Ujung ayat 47. Diperingatkan hal ini bahwa kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka itu bukanlah karena darah keturunan mereka lebih tinggi dari darah keturunan yang lain. Sekali-kali tidaklah Tuhan mengajarkan perbedaan suku, ras, tinggi itu rendah ini. Mereka pernah dimuliakan melebihi bangsa dan suku yang lain, sebab merekalah penerima waris ajaran nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Yakub alaihissalam tentang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Selama tauhid itu mereka pegang teguh, kemuliaan itu tidaklah akan dihilangkan atau dicabut dari mereka. Jadi mereka diberi kemuliaan ialah karena kemuliaan pendirian. Adapun kalau tauhidnya telah hilang dan yang mereka pertahankan telah tinggal kemegahan saja, menyebut-nyebut kebesaran yang lampau, hinalah mereka dan bangsa lain yang menerima dan menjunjung tauhid itu pula lah yang akan dimuliakan Tuhan. Dan takutlah kamu akan hari yang tidak akan dapat melepaskan suatu diri, sesuatu apapun dari satu diri yang lain. Pangkal ayat 48. Inilah salah satu pokok ajaran Islam. Jangan sampai anak cucu merasa bahwa mereka akan terlepas dari tanggung jawab di akhirat semata-mata dengan membanggakan bahwa mereka turunan si Anu, anak cucu si Fulan. Bani Israel jangan sampai mendabik dada mengatakan kami ini keturunan Yakub alaihissalam dan Yusuf alaihissalam, karena kalau telah datang waktu perhitungan di akhirat kelak, Yakub alaihissalam dan Yusuf alaihissalam tidaklah dapat mereka pergunakan dan tidak akan diterima daripadanya permohonan, yakni semua memohon grasi atau ampunan karena kesalahan yang telah lalu yang dimintakan oleh orang lain, memohon kepada Tuhan supaya si Anu yang bersalah dibebaskan saja dan tidak diambil daripadanya penebusan. Secara jelasnya, tidak ada harta walaupun emas sebesar gunung untuk dijadikan uang jaminan, karena harta untuk menjamin itu tidak ada sama sekali kepunyaan manusia. Semuanya Allah yang punya, dan tidak mereka akan ditolong. Ujung ayat 48. Karena yang akan dapat menolong ketika itu lain tidak hanyalah usaha sendiri yang disiapkan dari sekarang. Hal ini diperingatkan kepada Bani Israel supaya pendirian yang salah ini segera mereka buang. Mereka menutup hati buat menerima petunjuk walaupun dari mana datangnya, sebab mereka merasa mereka lah Sya'bullah al-Mukhtar, yakni bangsa kepunyaan Allah yang telah dipilih. Penyakit kebanggaan yang seperti ini kalau dibasmi akan menimbulkan permusuhan dengan bangsa atau golongan yang lain. Bahkan penyakit ini telah berlarut-larut yang menyebabkan beratus tahun lamanya bangsa-bangsa Eropa memandang kaum Yahudi itu manusia terkutuk yang harus disisihkan dari pergaulan hidup mereka, sehingga kampung kediaman mereka dinamai ghetto. Bahkan sebelum agama Islam masuk ke negeri Spanyol, sangatlah hinanya mereka dipandang oleh orang Nasrani. Barulah nasib mereka berubah setelah Islam datang ke Spanyol, tetapi kebencian mereka kepada mereka menjadi turun-temurun, berkali-kali mencapai puncak, dan yang terakhir di zaman kita ialah kekejaman Jerman Nazi dan Hitler memusnahkan berjuta-juta orang Yahudi di Eropa. Dan dijelaskanlah dalam ayat 48 ini, memperingatkan kepada mereka bahwa kemuliaan mereka di zaman dahulu itu memang diakui bukan karena darah mereka istimewa dalam alam, tetapi karena mereka mempunyai pegangan agama yang benar, yaitu tauhid, dan mereka, nenek moyang mereka, mengamalkannya dan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Dari ayat-ayat ini kita melihat teguran yang jelas sekali dari Tuhan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu. Tuhan mengakui bahwa di zaman dahulu memang mereka diberi kemuliaan oleh Tuhan, melebihi segala bangsa-bangsa yang ada di keliling bangsa-bangsa tetangga mereka adalah penyembah berhala. Tetapi setelah Nabi Muhammad datang, tauhid hanya tinggal menjadi sebutan. Yang penting bagi mereka ketika itu ialah mengumpulkan kekayaan. Paham agama menjadi membeku, merasa diri lebih tinggi dan lebih unggul dari golongan lain. Arab di Madinah mereka pandang hina dan rendah. Penyakit merasa diri lebih ini menghinggapi juga bangsa-bangsa yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa bangsa Arab pun adalah semulia-mulia bangsa. Yang dimaksud Nabi bukanlah bahwa darah Arab itu istimewa dari darah bangsa-bangsa yang lain, melainkan karena Tuhan menurunkan wahyu ke dunia ini dengan memakai bahasa Arab sehingga mulialah orang Arab, sebab mereka yang terlebih dahulu dapat memahami wahyu. Tetapi kalau orang Arab lalu bangsa bangga dan mendabik dada lantaran wahyu itu padahal tidak menjunjung dan mengamalkan, dengan sendirinya kemuliaan yang mereka terima itu tidak ada lagi. Kita umat Islam pun dengan terus terang harus kita akui, kadang-kadang ditimpa juga oleh penyakit Yahudi ini. Tuhan telah pernah menganugerahi kemuliaan dan karunia kepada kaum muslimin berabad-abad lamanya, sampai menaklukkan dunia barat dan timur. Tetapi satu waktu pamor muslimin menjadi muram dan negerinya dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan mereka mundur dalam lapangan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga yang dapat dibanggakan oleh anak cucu yang datang di belakang tidak lain hanyalah pusaka nenek moyang yang dahulu. Dengan tidak sadar,
Si anak cucu tadi membanggakan kemuliaan nenek moyang tetapi tidak mau insaf dan tidak mau membina kemuliaan yang baru atau sambungan karena menyeleweng jauh dari garis agama yang diajarkan Rasul. Maka samalah keadaan kita dengan Yahudi. Dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu daripada kaum Fir'aun yang telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Mereka sembelih anak-anak laki-laki kamu dan mereka hidupi perempuan-perempuan kamu. Dan pada yang demikian itu adalah bencana yang besar daripada Tuhan kamu. Ayat 49. Seketika mereka sampai ke puncak kemegahan yang menimbulkan kesombongan. Merasa diri istimewa daripada bangsa lain. Diingatkanlah betapa mereka hidup dalam tindasan dan siksaan di negeri Mesir menjadi lebih hina daripada budak. 400 tahun lamanya Bani Israel hidup di negeri Mesir sejak Nabi Yusuf AS menjadi raja muda kerajaan Mesir dan ayahnya Nabi Ya'qub AS datang dari dusun atau atas undangan Nabi Yusuf AS. 12 orang bersaudara laki-laki keturunan Yakub AS itu pada mula kedatangan ke Mesir masih hidup dengan baik dan sederhana. Tetapi sudah Yakub AS dan Yusuf AS meninggal, penduduk Mesir asli membenci mereka karena mereka telah makin berkembang. Kedudukan mereka di negeri Mesir dipandang membahayakan. Tetapi mereka tidak diusir melainkan diperbudak, disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Mereka ditindas dengan kejam sekali. Di antara kekejaman itu ialah rencana Fir'aun atau Raja Mesir memusnahkan anak laki-laki, sehingga diperintahkan kepada bidan-bidan agar segera membunuhnya kalau perempuan Bani Israel melahirkan anak laki-laki. Dan anak perempuan ditinggalkan hidup, tetapi dengan demikian pada perhitungan Fir'aun, Bani Israel itu akan musnah. Kalau perempuan saja banyak, bolehlah perempuan-perempuan itu dijadikan istri kedua atau hamba-hamba saya dari kaum Fir'aun sendiri. Anak laki-laki dan dari perhubungan itu tentu menjadi orang kebeti suku Fir'aun. Itulah bencana besar bagi mereka di waktu itu. Ini disuruh mengingatkan kepada mereka agar mereka tahu bahwa mereka bukanlah datang mulia saja. 400 tahun lamanya mereka hina, rendah dan tertindas. Kemudian mereka dimuliakan Tuhan karena sudah menjadi sunnah dari Tuhan. Sunnatullah bahwa orang atau kaum yang sudah dianiaya demikian rupa akhirnya akan dibangkitkan kembali. Dahulu hal ini berlaku dan kemudian pun berlaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Dan kami hendak menunjukkan jasa atas mereka yang ditindas di bumi. Dan kami hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin. Dan kami hendak menjadikan mereka pewaris bumi. Al-Qasas ayat 5. Kamu memang mulia sebab kamu manusia. Tetapi kamu telah dihinakan oleh Fir'aun dan kaumnya. Tidak dianggap sebagai manusia lagi. Maka dibangkitkan Tuhan kamu daripada kehinaan itu. Diutus Tuhan Musa AS dan dibantu oleh Harun AS dari kalangan kamu sendiri. Ingatlah itu. Dan ingatlah tatkala kami telah belahkan lautan untuk kamu, pangkal ayat 50. Yaitu tatkala telah berpuluh tahun Musa AS dan Harun AS utusan kami berjuang membangkitkan kamu dari dalam lembah kehinaan dan perbudakan dan ingin membawa kamu ke tanah pusaka nenek moyang kamu yang kaya dengan susu dan madu. Fir'aun menahan kamu tidak boleh pergi karena kalau kamu pergi Fir'aun kehilangan 600.000 manusia yang telah diperbudak dan diperas tenaganya. Lalu dengan bimbingan utusan kami Musa AS dan Harun AS, kamu tinggalkan negeri itu, tetapi terhalang oleh laut. Maka laut itu pun kami telah belah supaya kamu 12 suku Bani Israel selamat sampai ke seberang. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun padahal kamu melihat sendiri. Ujung ayat 50. Janganlah kamu salah mengartikan ini. Kamu diseberangkan dengan selamat bukan karena kamu orang istimewa, tetapi karena telah 400 tahun kamu dihinakan. Alangkah besarnya pertolongan Tuhan kepada kamu sampai lautan dibelah dan kamu dapat berjalan selamat di dasar laut itu. Ketika kamu menyeberangi itu, bersibak laut jadi dua, laksana gunung yang besar layaknya. Satu hal yang cuma sekali terjadi selama dunia berkembang. Selamat kamu sampai ke seberang, tetapi kamu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Mereka tempuh jalan yang hanya dibukakan Tuhan buat kamu. Setelah mereka sampai di pertengahan laut, lautan kami pertemukan kembali dan mereka pun tenggelam di dalamnya. Kamu sendiri melihat kejadian itu dengan mata kepalamu sendiri dari seberang, dari tempat yang kamu telah sampai ke sana dengan selamat. Apa yang patut kamu lakukan terhadap Tuhan lantaran pertolongan itu? Dari bangsa budak kamu telah dimerdekakan. Bukankah sudah patut kamu bersyukur selalu bila mengingat hal itu?
dan tidak patut kamu menyombong bertinggi hati, dan tidak patut kamu bersikap angkuh menerima kedatangan utusan Tuhan, sedang kaji yang dibawanya adalah menggenapkan kaji yang diajarkan kepada kamu juga. Allah membelah laut sebagai mukjizat di zaman Musa AS bukanlah suatu dongeng, tapi disaksikan oleh 600.000 orang pengungsi Bani Israel. Disaksikan pula oleh sisa yang tinggal dari kaum Fir'aun yang tinggal di Mesir, dan menjadi kenangan dari bangsa-bangsa sekeliling lautan Kulzum itu masa demi masa, sehingga manusia-manusia yang tidak percaya kepada mukjizat kekuasaan Allah ada yang mencoba mengatakan bahwa hal itu bukanlah mukjizat tetapi pasang turun pasang naik. Ketika Bani Israel menyeberang 600.000 orang, pasang sedang surut, dan setelah Fir'aun dan tentaranya masuk ke sana, pasang pun naik. Padahal sampai sekarang lautan Kulzum, tempat penyeberangan Musa AS dan Bani Israel itu masih ada. Sudah 4.000 tahun lebih kejadian yang hebat itu terjadi. Belumlah ada berita bahwa pernah pasang surut sehingga ada orang dapat menyeberang di tempat itu, atau pasang naik sehingga ada orang terbenam. Hendaknya kalau yang ingkar dari mukjizat itu hendak mempertahankan pendirian demikian, seyogyanya lah mereka mengadakan suatu ekspedisi ilmiah ke tempat itu. Tetapi kalau ekspedisi itu ada, niscaya mereka akan pulang dengan pengakuan akan adanya mukjizat juga. Sebab menurut ilmu pengetahuan, hanyutnya atau pasir di bawah air hujan ke laut menyebabkan kian lama kian dangkalnya pinggir laut. Tegasnya kian dangkallah sekarang lautan Kulzum itu dibandingkan dengan 4.000 tahun yang lalu. Namun demikian, belum pernah kita mendengar bahwa di zaman sekarang ada pasang surut yang menyebabkan di tempat penyeberangan Nabi Musa AS dengan Bani Israel itu dapat dilalui orang ketika pasang surut itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.